SD Negeri Dede Kadu. Stop bully. Bully itu melecehkan. Bully itu perilaku sampah. Jadi terima kasih hari ini Pak berdiri di depan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak disinilah yang besok lusa atau 10-20 tahun akan datang akan berdiri menggantikan Bapak Ibu guru, menggantikan saya. Anak-anak itu ibaratnya seperti sebuah buku yang masih kosong. Siapa di sini yang suka dengan menggambar? Oke, semua. Terima kasih, turunkan tangannya. Sekarang pikirkan satu hewan, terus pikirkan di dalam pikiranmu, lalu lempar di dalam buku ini. Sudah pikir nama hewannya? Taruh tangan kanan di pikiranmu. Sudah? Kemudian lempar di buku ini. Hitungan ketiga dulu. Hitungan ketiga. Sama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semua hewan kalian sudah pikirkan dan buku yang tadi kosong, sekarang buku yang kosong, saya hapus dulu. Buku ini kosong. Kemudian sekarang buku yang tadi itu sudah ada gambarnya. Gambarnya masih ada burung, ada apa? Ikan, ada ini hewan-hewan ini. Dan sekarang tolong pikirkan satu warna saja, warna apa saja. Lalu kita lempar di dalam buku ini. Kita mewarnai gambar-gambar tadi. Hitam. Nah, boleh hitam boleh. Merah boleh. Sekarang hitungan ketiga, lempar dalam buku ini. 1, 2, 3. Oke, yang tadi gambarnya masih hitam karena kalian sudah mewarnai, sekarang sudah berwarna. Jadi ini hanya permainan awal. Pak minta kalian tolong dengar dengan baik karena kita akan sosialisasi tentang cegah kekerasan terhadap anak dimulai dengan stop bullying. Ada yang pernah tahu apa itu bullying? Pernah dengar kata bullying? Apa itu bullying? Bagus. Berarti kalian sudah tahu bahwa itu bullying. Tapi hari ini Pak akan ajar apa itu bullying. Kita sama-sama bilang begini, stop bullying 5 kali dengan suara yang paling keras. Oke, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Kenapa harus anak? Pertama, anak itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Yang kedua, kenapa harus anak? Dan anak selalu menjadi objek dari tindakan kekerasan. Karena anak jadi objek atau sasaran dari kekerasan, anak bisa ditendang, bisa ditempeleng, bisa ditoki, di apa lagi? Dimaki, di apa lagi? Ditendang, cubit, apa lagi? Anak itu menjadi objek atau sasaran dari tindakan kekerasan. Bapak Ibu guru, saya titip sebuah pesan. Sering pesan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kekerasan itu selalu menghasilkan kekerasan. Kita saling mengingatkan jangan sampai mengganggu sekali aktivitas belajar mengajar hanya karena sebuah tindakan yang keliru. Kenapa harus stop bullying? Yang pertama itu bullying adalah bibit kejahatan. Siapa yang tahu jahat? Kalau anak yang putih bersih seperti buku ini, dia selalu menerima kekerasan, ditendang, dipukul, dan dia juga suka pukul, dia juga suka maki, dia suka bully, dia suka hina, dia suka apa lagi? Suka marah-marah,
suka tidak hormat orang tua, suka pukul teman, itu disebut anak siapa? Anak setan. Anak setan itu perilakunya baik atau jahat? Nah, kalau anak yang dididik dengan kekerasan, maka perilakunya seperti setan. Itu. Setan itu jahat. Tapi kalau anak yang hormat orang tua, anak yang tidak suka bully, anak yang apalagi ini menghormati teman-teman, anak yang tidak suka cubit, pukul, dorong. Ada yang suka dorong teman di sini? Nah, itu anak setan. Nah, kalau anak siapa itu yang anak yang baik? Oke, kalau begitu tolong bilang begini, saya anak Tuhan, sentuh buku ini. Saya anak Tuhan, sentuh saja ya. Bilang, saya anak Tuhan. Anak Tuhan. Ini juga. Saya anak Tuhan. Yang laki-laki lagi. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Sekarang semua bilang begini, saya anak Tuhan. Yang tadi buku itu punya gambar setan, sekarang buku ini sudah berubah jadi anak Tuhan. Jadi yang mau jadi anak Tuhan sekarang tidak boleh lagi membuli. Yang masih bully bilang begini, anak siapa tadi? Anak setan. Kalau anak Tuhan tidak boleh membuli. Jadi kita sama-sama bilang begini, bullying itu bibit kejahatan. 1, 2, 3. Yang kedua, bullying itu berpotensi terjadi tindak pidana. Nah, inilah yang Pak sering tangani. Ada kasus pukul teman sampai mati di Sumba Barat. Dia pukul di kepala, dirawat di rumah sakit. Jadi Pak kesini, Pak cerita ini supaya yang di sini tidak boleh pukul teman. Satu kali Pak tangani sebuah kasus, teman mendorong temannya, dia dorong terus temannya jatuh, kemudian pantatnya ketikam di kayu tajam, berdarah. Lalu ada lagi ya, temannya mau duduk, dia tarik kursi, temannya jatuh, kemudian tulang ekornya kena di bawah, lumpuh. Masih ada yang suka tarik kursi. Nah, ini mulai hari ini stop. Oke? Setuju? Mayoritas orang menganggap bahwa bullying itu biasa saja. Artinya begini, di rumah, di mana saja orang selalu melakukan ini. Di rumah apakah masih ada yang pernah kena maki dari orang tua? Ada yang kena maki bilang begini, anjing. Ada pernah? Ada yang bilang babi, pernah? Sakit? Kalau mama atau bapak maki begitu, misalkan bapak bilang anjing ini, langsung kamu pergi, kamu bilang lalu mama tanya, kenapa? Kan mama bilang saya anjing. Anjing kan menggonggong. Bullying itu tindakan penjajahan. Undang-undang bilang begini, maka penjajahan di atas dunia harus karena putar semua tepuk tangan. Jadi penjajahan itu harus dihapuskan. Yang bully itu adalah si penjajah, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keyakinan. Apa itu bully? Bully itu adalah perilaku intimidasi secara berulang untuk melukai siapa? Orang secara emosional maupun fisik. Nah, ditujukan karena orang tersebut beda ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan hingga kondisi fisik seseorang. Ini bully. Lalu definisi berikut adalah bullying itu adalah sama-sama baca. Bisa baca? Bisa. Hitungan ketika mulai 1, 2, 3. Bullying itu adalah perilaku dapat tindakan sikap gestur cara tidak memperlakukan orang lain dengan tujuan melecehkan, Jadi setiap tindakan kita dengan
tujuan melecehkan, maka itu bullying. Di sini Pak Wakil sebuah pesan. Bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Ada yang tahu? Oke, sekarang kita mulai. Kalau yang bagian dada laki-laki atau perempuan disebut apa? Payudara. 1. Kalau alat kelamin perempuan disebut apa? Vagina. 100. Kalau alat kelamin laki-laki, penis. Oke, sekarang kita belajar. Sama-sama bilang begini. Payudara. 1, 2, 3. Yang perempuan dan laki-laki sebut bilang penis. Satu lagi, vagina. Oke, kenapa Pak ajar ini? Karena Pak Beni tangani satu kasus anak SD kelas 5, dia diperkosa oleh om kandungnya. Dia perkosa, kalian tahu diperkosa? Oke, tahu kan? Jadi menyetubuhi anak SD kelas 5. Si anak ini tidak mau lapor ke orang tua karena dia malu sebut dia punya vagina. Makanya siapapun yang menyentuh payudaramu, vagina atau penismu, pantatmu, bibirmu, dan lehermu, itu harus lapor. Kenapa? Itu disebut pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu ancaman pidananya 9 tahun penjara. Ada laki-laki di sini kalau bercanda suka pukul teman pantat teman perempuan. Nah, hati-hati. Mulai sekarang kalau sentuh saja bisa kena pidana penjara. Jadi itu namanya pelecehan seksual. Tidak boleh sentuh, bercanda pukul pantatnya. Terus pegang payudaranya atau pegang dia punya penis atau dia punya vagina. Itu kena pidana 9 tahun. Oke, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain siapa? Apa-apa saja? Oke, ingat ya, kalau ada yang sentuh harus apa? Lapor ke siapa? Lapor ke guru, lapor orang tua, lapor polisi, lapor di dinas di apa? DP5A. Nah, boleh silakan lapor kalau ada yang sentuh itu, ya. Karena angka kekerasan seksual sudah makin tinggi di Pulau Sumba. Kalian baca sama-sama yang satu lagi. Ini yang di bawah. 1, 2, 3. Jadi kalau kamu mau disayang harus sayang orang lain. Kalau kamu mau jadi sahabat harus menjadi sahabat orang lain. Siapa di sini suka berteman? Oke, bersahabat. Terima kasih. 2 orang main dengan saya. Kamu sini 1, yang perempuan juga 1. Kamu sini. Pegang tali itu begini. Pegang. Ikat ujungnya sampai kuat. Kemudian ditarik, tidak terlepas. Oke, sudah. Kemudian hari ini seperti teman atau sahabat, tidak ada putus. Jadi sahabat atau teman itu tidak putus, seperti sebuah tali. Nah, bagaimana caranya? Kita kasih masuk tali-tali itu ke dalam ini tali. Sekarang saya punya sahabat ada 2 orang. Yang ini namanya siapa? Elsie. Yang 1. Oke, sekarang mereka boleh lempar tali itu ke pas ini. Yang dari sana, ya, agak jauh. 1, lempar sini yang punya kamu. 2, 3. Oke, kita kasih masuk ke sini. Kamu lagi. Oke, kita kasih. Kita hitung ke 3. Mulai tersombong. Ini sudah jadi sahabat, jadi teman. Kita berteman. Bisa nyanyi lagunya begini. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi.
karena suka bully, persahabatan itu bisa putus. Bully itu seperti apa saja tadi? Silakan duduk dulu. Terlalu semangat sampai mau berdiri saja, tidak apa-apa. Jadi bersahabat lebih baik atau bermusuhan lebih baik? Berteman lebih baik atau bermusuhan lebih baik? Siapa yang suka bersahabat? Sama, Pak juga suka bersahabat. Nah, kalau yang suka bully, suka marah-marah, suka cubit, suka apa lagi? Suka maki, suka pukul, maka bersahabat bisa putus. Seperti ini. Bisa putus. Makanya kalau punya sahabat harus bersahabat dengan baik. Tidak boleh baku pukul, baku maki, tendang, cubit, atau apa lagi? Fitnah. Setuju? Oke, terima kasih. Saya punya hadiah, kasih mereka 2. Ini 1, yang ini 1. Silakan duduk sama-sama. Oke, ini kata-kata bully yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak di rumah. Ini di Subang. Jadi anak itu dia bilang orang tua pernah ini maki, caci maki, bilang anjing maki, ini lagi pukul pakai ini. Nah, saya biasa dipanggil babi. Nah, ini anak-anak yang tulis. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak? Yang pertama adalah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wali. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ini yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Nah, sekarang faktanya, apakah anak-anak terlindungi? Kita mulai dari negara. Faktanya bahwa negara memberikan jaminan kepada anak-anak perlindungan, tetapi di sekolah sini anak-anak masih sekolah gratis. Baju seragam dibeli oleh siapa? Orang tua. Buku? Tapi negara bilang apa? Tidak dipungut biaya. Hanya guru saja yang mengajar, terus sifatnya gratis. Masih kurang pedulinya pemerintah pusat. Nah, ini biasa Pak tangani kasus anak. Itu anak-anak yang melakukan masuk penjara itu masih gabung sama orang dewasa. Jadi itu ada anak-anak yang harusnya di penjara anak, tapi karena tidak ada penjara anak, digabung di penjara dewasa. Lalu masih kurang pedulinya tenaga pendidik. Nah, ini Pak selalu ingatkan para guru karena apa? Bukan tidak peduli, tapi masih kurang peduli. Ada masih kekerasan terjadi terhadap anak-anak di sekolah. Lalu kurang pedulinya lembaga agama. Ini contoh kalau di gereja itu pelayanan sekolah minggu itu dianggap kelas 2. Misalkan pelayanan orang dewasa itu ditata dengan baik, tapi anak-anak sekolah minggu pokoknya kasih saja ke guru sekolah minggu terserah. Nah, itu contoh. Lalu yang berikut kurang pedulinya lingkungan sosial. Ini satu kali Pak Beni tangani sebuah kasus anak. Itu anak usia 17 tahun diperkosa oleh anak usia 13 tahun. Jadi anak 7 tahun diperkosa oleh anak 13 tahun karena setelah menonton video porno. Di sini ada yang tahu video porno? Nah, itu video yang orang telanjang dan melakukan hubungan intim, atau ada video-video telanjang. Itu tidak boleh, ya. Paham? Kalau ada teman yang nonton, kalian boleh pergi dekat-dekat. Kamu nonton apa? Jadi ini adalah lingkungan sosial. Lalu yang berikut kurang pedulinya keluarga terhadap anak. Ya, ini biasa kasus sebab ini tengah paling banyak itu di sini lingkungan keluarga. Lalu siapa yang peduli dengan kalian? Keluarga. Sama ini keluarga di sini. Siapa yang peduli di sini? Oke, kamu boleh dapat hadiah 1. Sama-sama. Yang peduli dengan dirimu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jadi ada yang sentuh payudaramu haruslah lapor. Ada yang sentuh vagina atau penismu haruslah lapor. Kalau kamu tidak lapor, maka kamu akan menjadi korban seterusnya. Penyebab bully dari sisi pelaku itu, pertama, pelaku itu memiliki masalah pribadi, pernah jadi korban bully, merasa iri pada korban, kurangnya pemahaman, kesulitan mengendalikan emosi, besar dalam keluarga yang kurang kasih sayang, merasa bully menguntungkan, kurangnya empati. Ada yang tahu ini apa?
Ini bentuk hati. Kalau barang yang ditaruh dari dibuang ke atas, jatuhnya ke atas atau ke bawah? Coba kita mulai. Oh, jatuh. Bisa tidak kita suruh dia bilang stop? Bisa tidak? Bisa. Coba kalian bilang begini. Waktu Pak buang, kalian bilang stop, maka dia akan berhenti. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Kalian tidak kuat, nah, makanya dia jatuh terus. Kalian harus teriak bilang begini. Stop. Oke ya. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Bilang lanjut. Pelan-pelan. Dia bingung. Ada yang suruh lanjut, ada yang suruh stop. Oke. Orang yang kurang empati itu adalah anak yang tidak punya hati. Di sini ada yang punya hati. Kalau tangan-tangan di dada begini, saya punya hati. Anak yang punya hati mulai hari ini tidak boleh membuli, tidak boleh bully lagi, ya. Jadi kalau ada membuli, ingat bahwa itu anak tidak punya hati. Ini adalah bentuk-bentuk bullying. Yang pertama adalah pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu menggunakan kata-kata. Seperti apa saja tadi? Kelompok sama-sama. Apa ini? Menghina, mencela, mengancam, merendahkan, menyakiti, mempermalukan, menggunakan kata-kata. Contohnya apa saja kalau pakai kata-kata? Mati, menghina, sebut nama bapak. Ada sebut nama bapak? Nah, itu adalah bully. Hari ini stop sudah, tidak boleh sebut lagi nama bapak. Oke? Yang berjanji tidak sebut nama bapak, angkat tangan. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Yang kedua adalah pelecehan fisik. Fisik itu menggunakan fisik. Contohnya tendang, pukul, dorong, pakai siku, itu namanya pakai fisik. Sudah berapa bentuk bullying? Yang pertama, pelecehan. Pakai apa kalau verbal? Pakai kata-kata. Pelecehan kedua apa? Fisik. Pakai apa? Pakai pukul, tendang. Ya, ini cara menghadapinya adalah kalau misalkan kamu dimaki, maka tidak boleh balas. Tanggapi dengan tenang dan menghindari. Jadi kalau kamu dimaki, kamu senyum saja, terus kamu jalan. Tidak usah balas. Sudah berapa bentuk bullying tadi? Yang pertama, yang kedua, fisik. Yang ketiga adalah pelecehan sosial. Pelecehan sosial itu misalkan begini, kamu sini, ini satu lagi, sudah 2 orang, saya maki ini di depan yang ini namanya pelecehan sosial. Melakukannya di depan umum. Jadi kalau kamu memaki kamu di depan umum, itu namanya pelecehan sosial. Jadi kamu hanya maki saja sudah memenuhi bentuk bullying verbal maupun sosial. Kita sama-sama bilang begini, bullying itu melecehkan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tangannya belum dipasang. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Sekarang yang berikut, kita sama-sama lagi bilang bullying itu perilaku sampah. Sama-sama tangannya. 1, 2, 3. Oke. Sampah itu berguna? Tidak. Kamu maju sini. Kamu maju sini. Kamu. Tunggu, saya di depan saja. Saya bagi tisu. Ya, tisu di depan masih bagus. Kita lecehkan tisunya. Ini cubit, ini tendang, pukul begini. Pukul, tendang, cubit, bikin begini. Ramas dia sampai jadi sampah. Nah, sudah, kita buang. Oke, sekarang pilih kembali lagi. Saya punya sebuah kantong masih kosong. Oke, karena kosong, kita sekarang mau hilangkan bully. Bully itu tadi apa? Perilaku sampah.
Yang di tangan kita ini apa? Sampah. Sekarang bilang begini, budi itu sampah, langsung lempar. Begitu ya. Oke. Hitungan ketiga dengan suara yang keras. Budi itu sampah. Budi itu sampah. Lempar yang keras. Budi itu sampah. Oke. Yang ini lagi. Budi itu sampah. Oke. Bagus. Budi itu sampah. Oke. Budi itu sampah. Semua sudah kasih masuk sampah di dalam kantong. Ajaib. Siapa di sini mau supaya budi hilang dari sekolah? Saya. Siapa yang mau supaya budi hilang dari sekolah? Oke. Sekarang kalian tutup matanya semua di sebelah sini, terus ambil sampah-sampah tadi dan kasih tunjuk ke teman-teman. Tutup matanya. Ambil sampah satu lembar. Tutup mata sambil ambil sampah. Oke. Ya, ambil satu lembar. Isunya. Oke. Oke, sekarang hitungan ketiga, bukan sama-sama sampah tadi. 1, 2, 3. Bukan. Tadi kasih masuk apa di dalam? Yang kedua, uang. Ya, Pak di pesan ini begini. Budi tadi ibarat seperti sampah masuk ke dalam hidup kalian, tapi kalian tidak boleh balas budi. Harus menghasilkan yang berharga. Coba kasih tunjuk. Berharga. Uang berharga atau tidak? Uang bernilai? Kalau anak yang bernilai, anak yang tidak balas budi, maka perilakunya bernilai, berharga. Siapa di sini yang perilakunya berharga? Angkat tangan. Oke. Taruh tangan kanan di dada. Saya. Bilang ikuti saya. Mulai hari ini. Saya akan menjadi anak yang baik. Oke. Ini beda antara bullying dengan bercanda. Itu bullying itu menyakiti, bercanda itu menyenangkan. Siapa yang di sini mau disakiti? Tidak ada. Siapa yang di sini mau jadi teman yang menyenangkan? Siapa yang suka senang-senang? Oke, sama-sama dia begini. Bullying itu menyakiti, bercanda itu menyenangkan. 1, 2, 3. Yang laki-laki dulu. Laki-laki 1, 2, 3. Yang perempuan 1, 2, 3. Sekarang yang suka bercanda angkat tangan. Nah, semua suka bercanda. Ini adalah pasal-pasal yang dapat dikenakan pada pelaku bully. Kalian baca sama-sama. 1, 2, 3. Kekerasan terhadap siapa? Kekerasan apa saja tadi? Verbal, fisik, sosial, emosional, dan cyber. Jadi kekerasan terhadap anak dipidana penjara berapa? 7 tahun apa? Sampai mau di penjara. Ada? Barang siapa yang terang-terang menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Oke, sekarang Pak butuh kamu sini. Kamu balik belakang. Pak Sadoro, pakai tenaga atau tidak? Pak tenang dia. Pakai tenaga atau tidak? Pak Toki, pakai tenaga atau tidak? Semua yang pakai tenaga dapat dipidana penjara dengan berapa tahun ini? 5 tahun. Makanya sekarang tidak boleh lagi dorong teman, tidak boleh lagi tendang, tidak boleh lagi cubit, tidak boleh lagi toki. Pesan terakhir ini, hari ini Pak ketemu dengan anak-anak hebat. Pak membayangkan 10 atau 20 tahun akan datang, Pak akan ketemu dengan anak-anak yang berhasil. Bilang sama dirimu, itu saya. 1, 2, 3.
Sekarang semuanya berdiri, pelan-pelan, tidak boleh dorong teman, berdiri. Terus tutup matanya, semua tutup mata. Taruh tangan kanan di dada. Tidak usah buka mata, semua tutup mata. Taruh tangan kanan di dada. Tidak usah jalan-jalan lagi. Sekarang kita akan berdoa sama-sama. Pak akan mendoakan anak-anak di sini. Sudah tutup mata semua? Kalau belum ada yang tutup mata, Pak baru bisa berdoa. Tangan kanan taruh di dada. Oke, sekarang ikuti apa yang Pak ucapkan. Tuhan Yesus, saya menyerahkan seluruh hidup saya dalam tangan Tuhan. Masa depan saya, kesehatan saya, pendidikan saya, keluarga saya, guru-guru saya, dalam tangan-Mu. Saya percaya Tuhan melakukan yang terbaik bagi hidup saya. Saya juga percaya bahwa Tuhan menuntun saya hingga saya menggapai cita-cita saya. Terima kasih banyak Kak Beni. Kami senang sekali pagi ini kami dibekali dengan materi anti bully. Jadi anak-anak kita sudah dengar semua tadi ya. Itu tangan yang suka toki, itu kaki yang suka tendang teman. Begitu teman jalan dia pasang di kaki, teman jatuh. Nah, itu tangan yang suka dorong teman, yang suka toki teman punya kepala. Sekarang Kak Beni sudah kasih tahu bahwa semua itu bisa dilapor. Jadi kalau kau bikin kau punya teman sampai dia pingsan, dia orang tua bisa lapor di polisi. Dan engkau yang melakukan itu, kau siap sudah masuk penjara. Suka masuk penjara? Tidak. Tidak.